Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Mantan Ketua LPD Ungasan Badung ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi, negara rugi 26 miliar rupiah. Puluhan operator dari seluruh Indonesia adu kemahiran mengoperasikan alat berat di Pantai Cucukan Gianyar. Penangkapan 3 warga negara asing pengedar kokain oleh BNN Bali mewarnai rangkuman aneka peristiwa sepekan. Petugas Ditreskrimsus Polda Bali menetapkan mantan Ketua Lembaga Perkreditan Desa atau LPD Ungasan Badung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Tersangka Ngurah Sumariana diduga melakukan tindak pidana korupsi sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 26 miliar rupiah. Ngurah membeli sejumlah tanah di Nusa Tenggara Barat dengan dana LPD tanpa adanya catatan keuangan yang jelas. Ia juga membuat sejumlah kredit fiktif dengan menggunakan nama-nama kerabat dekatnya. Tindak pidana itu dilakukan saat ia menjabat Ketua LPD Ungasan mulai dari tahun 2013 hingga 2017 lalu. Nama-nama keluarga atau famili peminjam serta nasabah yang diberikan pinjaman bukan merupakan warga desa adat Ungasan. Kemudian melaporkan pengeluaran dana tidak sesuai dengan fisik dan harga perolehan atas investasi atau pembelian aset di desa Tanah Awu dan di desa Mertak, Kecamatan Buju, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian selisih lebih mengeluarkan dana LPD Desa Adat Ungasan, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas investasi atau pembelian aset di Desa Tanah Awu dan di Desa Mertak, Kecamatan Bujur, Kabupaten Lombok Tengah, di mana jumlah pengeluaran yang dilaporkan lebih kecil dan jumlah uang yang dikeluarkan oleh LPD Desa Adat Ungasan. Polisi menyita sejumlah sertifikat tanah di Nusa Tenggara Barat dan uang tunai 80 juta rupiah. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Kondisi cuaca yang tidak menentu dalam beberapa hari terakhir membuat petani di Badung cemas. Cuaca panas dan hujan lebat datang silih berganti dalam beberapa hari terakhir. Hal itu dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap hasil panen padi mereka. Mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, para petani di Subak Sempi di Badung kini lebih rajin merawat tanaman padi mereka agar tidak gagal panen. Mereka juga rutin memberi pupuk agar tanaman padi kuat menghadapi cuaca buruk. Meragukan ini hasil panen makin ini sana, karena wonten hujan, wonten sinar matahari terik kan. Seharusnya kita sebagai petani harus sering-sering nyemprot karena modalnya biar amannya niki kan sangat banyak dan pengaruh kan loh. Contoh niki kan soalnya kami
meragukan ini, yang masih meragukan, teman-teman juga meragukan kan Pak. Susah nggak yang meragukan. Ya. Jadi Pak ragu nggih nanti hasil panen tidak bagus nanti nggih karena cuaca niki nggih. Menentu nanti niki. Ya. Soalnya niki kan Pak modelnya padi mungkin kan berganti model yang Pak katanya. Ya, ya. Pantun dianeh agak gonjang-gonyong katanya pertanyaannya itu agak yang rusak gitu modelnya. Napi Pak dilakukan Pak dalam upaya mengantisipasi nih Pak. Niki harus kita rajin penyemprotan kan pembersihan di wilayah-wilayah di dalam-dalam itu biar tidak ada napi wasana aman-aman, napi itu modelnya seperti tikus kadang modelnya kalang kadang itu biasanya pengaruh gitu. Kalau cuaca itu pengaruh sama gini cuaca, pengaruh sama tanaman, pengaruh buah panennya itu. Sampai saat ini bagaimana Pak kondisi padi ini Pak? Kalau seperti sekarang ini udah biasa dah gininya. Ntar kalau udah cuacanya tidak bagus jadinya. Jadi ini pengaruhnya. Jadi Bapak takut nanti ya panennya nih Pak nggih? Iya, kalau panen tuh sering-sering ketakutan. Karena seperti dulu ini udah berapa ini tuh rugi itu. Ya. Biaya tinggi. Kira-kira untuk ini apa Pak antisipasi Pak untuk cuaca niki Pak Bentan caranya? Kalau caranya ini cuma penyemprotan minyak serbuk tuh ada. Biar dia agak kuat ya Pak nggih. Ya, buat panennya, tahan panen anunya, pohon-pohonnya tuh sering sama mamanya tuh. Jadi mulai kapan nih Pak hujan nih Pak mulai menerpa nih Pak? Kalau sekarang baru nih dari berapa hari itu 2 hari atau 3 hari itu yang jadi Pak khawatir juga nggih saat ini kentan hujan terus Bang nggih. Panen nggak maksimal nggih. Ya kalau hujan lemahnya itu siangnya itu pengaruh keras tuh. Kalau malamnya mungkin bisa pelan-pelan itu pengaruh. Petani khawatir hasil panen padi tidak sesuai harapan karena biaya perawatan yang dikeluarkan cukup tinggi. Para petani berharap cuaca buruk segera berakhir agar hasil panen padi mereka bisa maksimal. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Permintaan gula merah di Bali sangat tinggi, mencapai 1 ton per hari. Peluang ini dimanfaatkan oleh seorang pembuat gula merah di Banjar Pebuahan, Desa Baju Biru, Jembrana. Usaha milik Sukri ini telah dimulai sejak tahun 1986 lalu. Di tempat usahanya, ia membuat 2 jenis gula merah, yakni berbahan campuran dari Jawa dan produk asli Bali. Gula merah asli Bali dibuat dari bahan sadapan bunga kelapa. Dalam sehari ia bisa memproduksi 6 kuintal atau 600 kg gula merah. Di sini saya memproduksi gula ada 2 macam, antara gula semi sama gula ori. Nah, yang disebut gula ori hasil dari produk anak saya sendiri. Hasil gula dari pohon kelapa sendiri ya? Kelapa sendiri. Nah, disebut gula semi, bahan ngambil dari luar Pulau Bali. Nah, harganya juga bervariasi. Dari harga yang 13 ada atau sampai yang 14,5. Saya sementara untuk mengelola 100 pohon untuk mengontrak tahunan. Pemasaran sementara ya alhamdulillah sampai ke seluruh Bali. Ada yang Singaraja, ada yang Denpasar, yang terbesar Jembrana. Di Jembrana Pak. Kalau kendala petani cuma kendala hujan aja. Kan walaupun hujan kayak apapun hujannya kan tidak boleh ditinggalkan. Memang harus dikerjakan, tidak boleh tidak. Jadi kendalanya mau tidak mau ya hujan. Biar hujan 1 hari itu tidak boleh diberhentikan, tetap jam kerja ya harus kerja walaupun ada hujan di situ. Cuma kalau ada petir kan tidak seterusnya, berhenti dulu sebentar, nanti petirnya selesai baru manjat lagi. Harga gula merah buatan Sukri sangat terjangkau, yakni Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram.
Gula merah ini dijual di wilayah Jemberana dan beberapa kabupaten lain di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana.